Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Lydia kelompoknya sudah siap kah? Sudah pada hilah presentasi? Inggi Pak sudah diinfokan Pak, tapi belum teman-temannya belum masuk Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Oh, Lydia kelompoknya siapa aja? Hizrian sama Khairunisa Pak. Belum datang juga lah. Aja, kita tunggu yang lain dulu. 3 kelompok ya. Ini siapa aja? Arisma, Setia Robil sama Ferdi lah satu kelompok kayaknya ini yang sudah siap. Nah, Bu Hanika mungkin dulu sudah. Sementara yang lain nunggu kelompoknya. Siapa yang presentasi? Salah satu jalan. Habis itu kan siapa yang lengkap lagi. Kalau memang kada lengkap ya kada apa-apa. Kami presenting dulu, Pak. Ya, tes dulu. Kalian sambil, jadi seharusnya ternyata jadwal tuh sampai minggu depan lah. Jadi di absen tuh saya buat 2 kali sisipan, 2 kali hari Sabtu, tapi absennya sudah saya isikan supaya kita genap 14 ininya. Karena ternyata penilaiannya sampai tanggal 30 ininya minggu depan. Jadi kita hari ini tetap terakhir. Bisa lah presentasi. Oh ya, oke. Ferdi kah? Ya. Tes full screen-nya dulu, Fer. Kayaknya kada jalan full screen nih, kamu bisa nih. Ini full screen lah, Fer. Di wadahku tetap kayak biasanya. Ininya share-nya share entire window, jangan share entire screen, jangan share window. Oh iya Pak, tunggu Pak. Nah, ya oke. Nah, coba full screen dulu. Nah, ini bisa. Tadi sudah oke tadi. Mana full screen? Nah, ya udah. Nah, Risma lawan Setia Robil sudah siap juga. Nah. Inggi, sudah, Pak. Oke, ya yang lain siap dulu lah. Ya, silakan. Kelompok 1 saya persilakan untuk mempresentasikan proyeknya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya Muhammad Ferdi Perdana Magelis, teman saya Arisma Novita Trinanda, dan Muhammad Setia Robil hari ini ingin mempresentasikan proyek GIS kelompok kami. Untuk yang pertama saya serahkan ke Arisma.
Ya, terima kasih kepada Saudara Muhammad Ferdi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan kontur sederhana. Jadi untuk datanya ini kami menggunakan contoh data seperti punya Pak Apip, namun kami ganti sedikit untuk angka-angkanya, jadi nanti hasil akhirnya akan sedikit berbeda. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian step-stepnya. Di sini yang pertama ada data ArcGIS. Nah, data ArcGIS ini yang diperlukan adalah koordinat X, Y, dan juga Z. Nah, koordinat-koordinat ini dibentuk, diubah dalam bentuk Microsoft Excel. Lalu dibuka dulu ArcGIS-nya, bisa di next. Setelah aplikasinya dibuka, di sini nanti data-data yang ada di Microsoft Excel itu dimasukkan ke dalam program. Nah, untuk memasukkan datanya ini tidak satu file Microsoft Excel itu dimasukkan, tapi letak di mana data itu berada. Jadi cuman letaknya itu aja yang di-input. Contohnya di punya kami ini ada di sheet 2. Jadi sheet 2 pada Microsoft Excel ini kami masukkan ke dalam program ArcGIS. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya di sini ada data yang telah diubah dalam Microsoft Excel tadi itu dimasukkan ke dalam tools display XY data. Setelah itu pilih tools projected coordinate system, lalu pilih UTM, lalu pilih WGS 1984. Setelah itu ke bagian Southern Hemisphere. Setelah itu ke bagian WGS 1984 UTM Zone 50S, karena ini wilayah Kalimantan Selatan. Lalu klik OK. Nanti akan memunculkan titik-titik kontur seperti pada gambar. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya di sini nanti klik kanan sheet 2 pada layers, lalu pilih data. Setelah itu nanti ada export data, diklik di bagian export datanya itu. Nanti akan memunculkan lokasi tempat folder. Nah, di gambar sebelah kiri ini bisa dilihat untuk lokasi tempat foldernya. Itu lokasinya bisa disesuaikan dengan keinginan mau ditaruh di mana aja, bisa disesuaikan. Lalu untuk folder, untuk gambar di sebelah kanan, itu ada penamaan folder. Di sini penamaan foldernya adalah export output. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya di sini akan dilakukan interpolasi. Nah, sebelum melakukan interpolasi ini, pastikan tools-tools pada extensions itu udah diaktifkan semuanya. Bagaimana cara mengaktifkan tools pada extensions ini? Dengan cara pilih perintah customize, lalu ke bagian extensions. Nah, setelah ke bagian extensions, itu nanti ada tools-tools, jadi diaktifkan semuanya, lalu klik OK. Setelah itu masuk ke perintah Special Analyst Tools, lalu pilih Interpolation, setelah itu ke bagian IDW. Nah, di bagian IDW ini ada data-data yang harus diinput. Nah, untuk peninputan data-datanya itu bisa dilihat pada gambar di sampingnya. Oke, selanjutnya. Nah, nanti akan munculkan untuk gambar kontur seperti pada slide ini, pada layar. Nah, untuk menghilangkan titik-titik konturnya itu bisa dinonaktifkan di bagian centang export output. Oke, bisa di next. Nah, ini untuk mengubah dari gambar ke titik atau dari raster ke point, itu bisa pilih perintah conversion tools, lalu ke bagian from raster, lalu ke bagian raster to point. Setelah itu nanti akan muncul layar seperti pada gambar ini, nanti dimasukkan data-data seperti yang sudah kami tampilkan ini. Oke, bisa di next. Nah, selalu klik OK dan akan tertampil gambar dengan titik-titik yang banyak seperti ini. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya ini untuk menampilkan hasil interpolasi tadi, itu bisa klik kanan pada raster di layers, lalu open attribute table. Nanti akan muncul hasil-hasil dari interpolasi tersebut. Oke, jadi next. Nah, ini untuk hasil secara umumnya, secara umum untuk kontur sederhana ini bisa dilihat pada gambar ini hasilnya, hasil konturnya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai metode klasifikasi langsung berdasarkan range itu akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Tia Robil. Ya, terima kasih.
Oke, tes apakah suara saya terdengar? Kedengaran. Oke, sebelumnya terima kasih pada Risma dan Gaby. Selanjutnya adalah metode klasifikasi ya. Metode klasifikasi ini sama aja dengan metode output data ya. Dan output datanya ini mengklasifikasikan langsung berdasarkan range data yang kita dapatkan gitu. Range data ini maksudnya dari hasil titik ini ke titik ini gitu. Jadi selanjutnya yang pertama kita lakukan untuk mendapatkan hasil dari klasifikasi berdasarkan range ini adalah yang pertama itu hasil data yang diolah pada tahap sebelumnya karena hasil interpolasi sebelumnya tadi sangat banyak ya, lalu kita bikin range yang kita inginkan seperti itu. Caranya klik kanan pada raster yang muncul di layer tadi ya, habis itu klik pada open attribute table seperti yang tadi, lalu yang muncul tabel seperti tadi ya di kolom grid code itu nanti dapat terlihat di tabel itu ada kolom grid code. Nah itu di klik kanan lalu pilih sort ascending ya untuk untuk mengurutkan seperti itu dari yang terkecil. Jadi nanti range-nya akan kita gunakan. Nah kalau untuk map ini kita pilih range-nya dari 4 sampai 5 begitu. Jadi blok nilai dari nilai 4 sampai nilai 5. Setelah itu baru ubah dari titik gambar, kebalikan dari tahap sebelumnya yaitu gambar ke titik itu dari pilih conversion tool. Conversion tool ini sebenarnya ada di sebelah kiri ya teman-teman, di Art Toolbox yang merah-merah. Nah itu jadi kalau teman-teman bingung conversion tools ini di mana, sama seperti tool-tool sebelumnya itu letaknya ada di yang di sebelah kiri biasanya itu ada yang merah-merah seperti tadi. Habis itu klik conversion tools, nanti ada muncul pilihan-pilihannya, nanti kalian klik to raster, habis itu klik lagi point to raster, lalu masukkan data seperti yang ditampilkan. Next slide. Nah, seperti yang ditampilkan seperti ini. Data nanti akan muncul window yang di sebelah kiri ini. Nanti kalian masukkan aja yang di features itu yang raster TIDW export 1 ini. Terus value field-nya pilih grid code. Habis itu cell size optional dan kami pilih 20. Habis itu klik OK. Lalu setelah diklik OK nanti hasilnya akan menampilkan output yang seperti di kanan ini. Ini adalah range dari 4 sampai range dari 4 sampai 5 yang di blok begitu. Warnanya akan berubah seperti ini. Oke, next. Nah, setelah gambar didapatkan seperti slide sebelumnya, maka dilakukan interpolasi lagi seperti cara sebelumnya didapatkan gambar seperti ini. Interpolasinya itu dari yang report IDW export tadi ya, yang hasilnya tadi. Setelah itu kembali ke Art Toolbox yang sebelah kiri yang merah-merah, terus pilih Spatial Analysis Tools, baru kita pilih Reclass ya namanya. Habis itu ke Reclassify, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk isiannya bisa diikutin aja, kita input rasternya IDW export 1 ya. Kalau di tempat kami namanya IDW export 1. Kalau yang lain mungkin menyesuaikan nomornya. Pokoknya IDW export. Terus lihat reclass field-nya value. Terus akan muncul tabel seperti di sini ya. Next. Lalu hapus beberapa data. Nah, yang dihapus beberapa datanya itu data-data yang kita ambil data-data yang mewakilkan aja begitu. Jadi yang datanya yang kita ambil seperti di tabel ini
3,14 sampai 3,60 gitu. Lalu seterusnya 4,06 sampai 4,52. Seterusnya ada 5,4 sampai 5,9. Habis itu ada 6,8 sampai 7,29 seperti itu. Ini bisa dilihat di kanan new values-nya. Belum fair. Next. Oke. Di values-nya ini ada 1, 3, 6, 9 ini yang 2, habis itu 4, 5, 7, 8-nya ini kita hapus ya. Barisnya. Habis itu yang di kolom-kolom ini kita ubah datanya, disederhanakan angkanya ya seperti ini. Tapi yang pertama dan terakhirnya ini tetap aja gitu, jangan dirubah. Jadi 3,14 tadi sampai 3,99. Habis itu ada 4,04 sampai 4,9, 5 sampai 5,9, 6 sampai 7,29 ini. Jadi awal sama akhirnya nggak usah diubah. Oke, next. Nah, habis itu kita klik aja classify, lalu klik OK. Nah, habis itu adalah hasil akhir dari metode berdasarkan range. Oke, jadi range-nya bakal seperti ini. Warnanya akan berubah sesuai range tadi, kayak 3 tadi sampai 4,9, 5 sampai 3 sampai 3,9, 4 sampai 4,9, 5 sampai 5,9, 6 sampai 7,21 tadi. Nah, warnanya ini bisa kalian diganti masing-masingnya. Itu kalau dilihat di layer yang di sebelah art toolbox, sebelah gambar itu kan ada layernya tuh. Nah, di layernya itu kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalian bisa ganti warnanya masing-masing lewat sini. Bisa klik kanan kok, ganti di situ. Oke, next. Ya mungkin itu saja kalau metode berdasarkan range ya. Selanjutnya adalah metode klasifikasi, metode ekstrak. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Ferdi. Terima kasih. Ya, selanjutnya metode ekstrak. Saya akan menyampaikan tentang metode ekstrak. Untuk ke metode ekstrak, maka di tab itu dipilih perintah Spatial Analysis Tools, lalu pilih Extractions, lalu ada pilihan Extract by Attributes, lalu input data yang diperlukan seperti pada gambar di bawah ini. Di gambar di bawah ini ada tab Extract by Attributes, di situ ada input raster, where clause, dan output raster. Lalu pada where clause ditulis value sama dengan 2. Ini contoh penulisannya ada di gambar sebelah kanan. Selanjutnya didapatkan gambar sebagai berikut. Setelah input dari extract by attributes tadi. Setelah muncul gambar, metode ini sama seperti metode berdasarkan range yang disampaikan oleh Rob Bill tadi. Kita dapat mengetahui count sehingga dapat dihitung luasannya. Cara menghitung luasannya dengan perintah klik kanan pada extract result yang muncul di layer. Lalu open attribute table, muncul table seperti ini. Ini extract result 1. Lalu tambahkan kolom di samping count dengan nama luas. Klik kanan kolom luas, lalu field, lalu calculator. Masukkan perintah rumus menjadi value count pada PPT. Pada perhitungan luas, klik OK. Ini. Ketik value count. Lalu didapatkanlah hasil dari luasan kontur tersebut. Luasan 622, count 311, value-nya 2. Lalu hasil akhir dari metode ini muncul seperti ini. Ada extract result 1 tadi, ini warnanya yang pink, seperti pada gambar. Didapatkan hasil akhir dari metode extract dengan penjelasan sebelumnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan kelompok lain. Kelompok 2 dan 3 kalau ada yang ditanyakan. Oke, jadi hasilnya lebih bagus dari punya saya ya. Saya waktu kelas kemarin
Kalau kalian lihat yang di YouTube saya itu rapatnya luar biasa, saya sampai bingung titiknya nggak kelihatan. Punya kalian ini lumayan bagus tadi waktu kalian menginterpolasinya masih masih rapi lah. Punya saya kemarin nggak tahu tuh, saya pakai 10.7 kok langsung. Kalau kalian lihat di YouTube kan gambar saya tuh petanya ketutup semua sama titik. Nah kalau view count tadi, jadi menghitung luas itu sebenarnya dua itu kita yang nentukan. Jadi sebenarnya kita ngitung pixel itu, satu pixel di lapangan kira-kira berapa hektar atau berapa luas. Jadi itu yang kita set di value tadi, itu maksudnya di situ. Jadi cuman saya sendiri belum sampai ke menghitung pixelnya tuh satu pixel ke lapangan berapa, belum sampai situ. Saya belajar di Balai Rawa. Oke bagus, silahkan kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya Ferdi, Arisma, dan Setia Robil. Nah, sekarang siapa lagi kelompok? Saya bingung, lupa. Kelompok 2 siapa? Kelompok 3 siapa? Ada yang mau duluan? Kelompok kami, Pak. Dirga dulu. Rapiki. Sama, Pak. Iya, Pak. Ya, silakan. Mohon izin presenting, Pak. Kadang pada orang. Ya, coba siapa yang laptopnya? Silakan. Bisa share screen-nya? Belum?